Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, anak bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaesang akan menakodai partai bergambar gajah itu untuk periode 2025 hingga 2030. Beserta dengan Bapak Jeffrey Gavani untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Kaesang yang juga adik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menang telak mengalahkan dua pesaingnya Ronald Ariston Sinaga alias Broro dan Agus Mulyono Herlambang. Tangannya boleh kita ikuti. 3. Kaesang memperoleh total suara sebanyak 65,28% suara, sementara Broro meraih 22,23% suara. Di posisi ketiga, Agus Mulyono memperoleh 12,49% suara. Proses pemilihan Ketua Umum PSI sebelumnya dilakukan dengan mekanisme e-voting sejak 12 hingga 18 Juli kemarin. Sebanyak 157.000 lebih anggota ikut menggunakan hak pilih. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Anggota pendiri Partai PSI. Kami persilahkan untuk Partai Solidaritas Indonesia PSI hari ini hingga besok akan menggelar kongres di Solo, Jawa Tengah. Sebelum dinyatakan terpilih kembali sebagai ketua, Kaesang Pangarep kembali maju sebagai calon ketua umum melawan dua calon ketum lain. Suasana meriah para pendukung terlihat saat Kaesang Pangarep diarak usai minta doa dan restu Presiden ke-7 Joko Widodo hari Sabtu menuju Geraha Sababwana untuk mengikuti Kongres PSI. Kaesang berjalan kaki di antara ratusan para kader PSI dari berbagai daerah dengan diiringi marching band. Pesan Bapak apa Mas? Ada pesan Bapak apa Mas? Pesan dari Bapak Mas, pesan dari Bapak. Ya, semoga semuanya lancar, nggak ada hambatan apapun. Partai Solidaritas Indonesia menggelar Kongres Akbar selama 2 hari di Kota Solo mulai Sabtu 19 Juli 2025 hingga Minggu 20 Juli 2025. Acara diselenggarakan di 2 lokasi berbeda dan akan diikuti ribuan kader dari berbagai wilayah. Selain Kaesang, 2 calon kuat yang ikut memperebutkan kursi ketua umum adalah Ronald Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. Koresponden Septiantoro melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir untuk memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres PSI. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan dukungan penuhnya untuk PSI. Jokowi bahkan berjanji akan bekerja keras untuk PSI. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Dalam kongres ini, PSI menetapkan putra bungsunya, yaitu Kaesang Pangarep, menjadi ketua umum partai berlambang gajah tersebut. Kedatangan Jokowi pun disambut antusias oleh para kader yang datang sambil menyanyikan yel-yel. Menariknya, Jokowi dalam kesempatan ini menyampaikan dukungannya untuk partai yang dipimpin Kaesang. Saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Dukungan Jokowi atas PSI membawa sebuah semangat tersendiri. Mendengar yel-yel dari para kader, hingga saat ini belum ada konfirmasi bahwa Jokowi akan menjadi kader PSI. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Istana menegaskan pemerintah tak akan serta-merta mengambil alih lahan hak guna bangunan maupun hak guna usaha yang tak terpakai selama 2 tahun. Langkah tersebut diambil untuk menghindari konflik agraria serta mendorong pemanfaatan tanah secara produktif. Selamat siang teman-teman. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nazmi menyikapi pernyataan Menteri Nusron Wahid yang menyebut pemerintah akan mengambil alih lahan-lahan terlantar dan mengalokasikannya untuk organisasi kemasyarakatan. Hasan menjelaskan pemerintah hanya akan bertindak sesuai dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dengan mekanisme yang jelas termasuk masa tunggu dan 3 kali peringatan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, mungkin saya jawab secara umum. Jadi semangat pemerintah, yang pertama, semangat pemerintah adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Lahan-lahan terlantar ini juga bisa juga menimbulkan konflik agraria. Karena dibiarkan sekian lama, ada orang yang menduduki, kemudian terjadi konflik agraria. Tapi pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya sekian tahun, ya, ada peringatannya 3 kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan. Dan ini dasar hukumnya ada peraturan pemerintah tahun nomor 20 tahun 2021. Jadi bukan kebijakan baru, dasar hukumnya sudah ada. Pemirsa, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengatur tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menertibkan kawasan dan tanah yang ditelantarkan agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut beberapa poin penting dalam peraturan pemerintah. Definisi tanah terlantar, peraturan pemerintah memberikan definisi yang jelas mengenai kawasan dan tanah terlantar, serta kriteria yang akan digunakan untuk mengidentifikasi. Peraturan pemerintah juga mengatur proses penertiban kawasan dan tanah terlantar, termasuk tahapan evaluasi, peringatan, dan penetapan. Kemudian peraturan pemerintah ini juga membahas mengenai hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan, serta penegasan status tanah tersebut sebagai tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara. Peraturan pemerintah ini mendorong pemanfaatan kembali kawasan dan tanah terlantar untuk kepentingan umum seperti pembangunan, perumahan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang terakhir, peraturan pemerintah juga menetapkan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemegang hak, instansi terkait, dan masyarakat dalam proses penertiban dan pendayagunaan. Dengan adanya PP ini diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan tanah, serta mendorong pemanfaatan optimal dari kawasan dan tanah yang selama ini tidak produktif. Kita ke informasi lain, pemirsa. Anggota DPR RI Melly Guslow dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha saling berbalas nyanyian saat rapat kerja membahas soal anggaran. Nyanyian sebagai ucapan ulang tahun untuk Giring Ganesha. Kementerian Kebudayaan yang hadir di sini, wamennya sedang berulang tahun. Komisi 10 mendoakan yang terbaik. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kebudayaan membahas laporan anggaran kementerian. Di penghujung rapat, Ketua Komisi 10 DPR, Hetifah Syarifuddin, menyatakan ada agenda tambahan, yakni ucapan selamat ulang tahun untuk Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Anggota Komisi 10 sekaligus penyanyi dan pencipta lagu Melly Guslow menyanyikan lagu khusus untuk Giring. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, santun kata yang tetap terucap, kan ku dengar caci dan puji.
uji dirimu padaku. Kementerian Kebudayaan yang hadir di sini, wamennya sedang berulang tahun. Komisi 10 mendoakan yang terbaik. Balaslah. Balas. Kemudian Giring membalasnya dengan potongan lagu Laskar Pelangi. Saya memberikan sebuah nyanyian spesial yang pertama kali ini di Komisi 10. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Terima kasih Komisi 10, luar biasa. Terima kasih. Ucapan Temeli, God bless you, thank you. Adapun rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon dan sejumlah jajarannya.